Sunnah. Roja TV, saluran TV pemahaman Quran dan kajian Islam. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman, kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, ya, masih di bab tentang hasad. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal hasada, bahwasanya hasad atau dengki, minal amradil azimati lil qulubi, termasuk penyakit yang berat yang menimpa hati. Jadi hasad, kata beliau, termasuk penyakit yang berat yang menimpa hati. Kenapa? Karena pelakunya itu, ya, selalu merasa panas dan tidak bisa melihat orang lain diberi nikmat. Selalu dengki dia. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amali. Dan penyakit hati tidak mungkin diobati, ya, kecuali dengan dua obat. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi penyakit hati itu, ya, hanya bisa diobati dengan dua ini, ilmu dan amal. Wal ilmu nafi'u limaradil hasadi huwa an ta'rifa haqiqah anna al-hasada dararun 'alaika fid dunya wad din. Dan ilmu yang bermanfaat, kata beliau, ya, untuk penyakit dengki atau hasad ini, yaitu kamu wajib tahu, wajib kenal bahwa hakikat dengki atau hasad itu bahayanya akan merusak agama dan dunia. Ini penyakit hasad, penyakit dengki itu sangat membahayakan agama dan dunia. Iya. Membahayakan agama maksudnya gimana, Pak? Merusak keimanan. Orang yang dengki itu menyebabkan apa? Dia dosa. Pertama, jelas dosa, karena dengki itu sesuatu yang, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tasyabuh dengan iblis dan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, ya, menyebabkan dia akan menghalalkan segala cara demi untuk menghancurkan orang yang dia dengki itu. Dunianya pun juga hancur. Karena, ya, orang yang dengki, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengakibatkan kerusakan di dunia ini. Pertumpahan darah biasanya akibat adanya kedengkian. Iya. Tidak peduli halal haram dan yang lainnya. Kata beliau, wa annahu la yadhurrul mahsuda fid dini wala fid dunya. Dan orang yang didengki, ya, objeknya ini tidak membahayakan dia. Kalau kita dengki sama orang, orang itu tidak akan diberi bahaya terhadap dengki kita, Pak. Dengki itu membahayakan pelakunya. Iya.
Bal yantafi'u bih. Kalau kita dengki sama orang, justru orang itu mengambil manfaat dari kita, Pak. Dan kita tidak mengambil manfaat apa-apa dari dengki itu. Wa ni'mah la tazulu 'anil mahsudi bihasadik. Dan ingat, kata beliau, bahwa nikmat itu tidak akan hilang dari orang yang kita dengki hanya karena kita dengki kepada dia. Hanya karena kita dengki sama dia, apakah menyebabkan nikmat dia jadi hilang? Jawab tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak merugikan dia juga, sama sekali tidak. Yang rugi ya kita yang melakukan dengki itu. Ya. Walau lam takun tu'min bil ba'ts lakana muqtadal fitnah in kunta aqilan an tahdhar min al-hasad. Kalaupun misalnya, kata beliau, kamu misalnya ya tidak beriman kepada hari akhirat misalnya, secara akal dan orang yang cerdas dia akan tahu bahwa dengki itu nggak ada manfaatnya, maka dia akan meninggalkan sifat dengki. Kenapa? Lima fihi min alamil qalb ma'adamin nafa'. Karena orang yang dengki itu, Pak, hatinya selalu sakit, selalu panas. Orang yang dengki itu hakikatnya nyakitin diri sendiri. Ya, ketika melihat saingannya diberi kenikmatan panas, panasnya hati itu kan bikin hidupnya nggak tenang, Pak, nggak bahagia, Pak. Bahkan itu menyakiti hati gitu loh. Sementara dia yang diberikan oleh Allah kenikmatan sama sekali tidak berbahaya dengan dengki kita, enggak sama sekali. Maka orang yang dengki itu seakan-akan beliau mengatakan orang yang dengki itu hakikatnya orang bodoh. Orang yang tidak faham bahwa dengki itu sebetulnya membahayakan dirinya sendiri, bukan membahayakan orang lain. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fa kaifa anta ta'lam ma fihi min al-'adzab fil akhirah? Belum lagi kalau kamu yakin akan adanya azab di akhirat. Orang yang dengki itu diazab di dunia dan akhirat, Mas. Di dunia tadi hatinya nggak pernah tenang, hatinya selalu panas. Di akhirat dia diazab dalam api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya orang yang paling menderita itu, Pak, orang yang hatinya penuh dengan kedengkian. Iya. Kata beliau, wa bayanu qaulina, penjelasannya begini. Annal mahsuda la darara alaihi fid din wala fid dunya. Orang yang dihasadi, ya, orang yang dihasadi itu sama sekali tidak mendapatkan mudarat dari hasad orang lain, baik dalam agama maupun dunia. Justru dia mengambil manfaat, kata beliau. Li'anna ma qadarahu Allahu lahu min ni'matin la budda an tadum ila ajalihi alladhi qaddarahu. Sebab orang yang telah Allah takdirkan diberi nikmat, nikmat itu akan terus ada, Pak, sampai kepada waktu batas yang telah Allah tentukan. Dan itu tidak akan dimudoroti oleh dengki sama siapapun juga, akhwat Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu sungguh ya, sekali lagi sangat merugi ya orang yang hatinya suka dengki sama orang lain. Cuma masalahnya itu, Pak, sebagaimana pernah kita bahas ya, bahwa dengki itu sulit untuk dihindari. Kenapa? Karena hidup manusia itu tidak lepas dari persaingan. Antum berbisnis ada saingan nggak? Ada saingan. Antum di kantor ada persaingan nggak, Pak? Ada persaingan. Di mana saja kita hidup ada persaingan. Iya. Nah, penyebab utama munculnya dengki biasanya karena adanya apa? Persaingan. Ternyata ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah lebih dari kita gitu. Iblis kenapa dengki sama Adam?
Karena ternyata Nabi Adam diberikan kelebihan di atas dirinya gitu. Makanya iblis jadi dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal dia makhluk yang baru. Ya kalau antum misalnya udah lama kerja, udah istilahnya antum sudah lama kerja ya di sebuah perusahaan, terus ada orang baru masuk, tahu-tahu dia langsung diangkat, ya melebihi antum, pasti antum kesal juga. Saya udah lama kerja, nggak diangkat-angkat, dia langsung kerja, ya tahu-tahu diangkat. Iblis la'anahullah, ketika Nabi Adam Allah ciptakan dan Allah muliakan di atas iblis, dengki juga, Pak. Nah, disinilah pentingnya keikhlasan ya, akhi. Kita beramal, kita menuntut ilmu, kita menyebarkan ilmu dan yang lainnya. Kalau tidak mengharapkan wajah Allah, sangat mudah terkena penyakit apa? Hasad, dengki. Hatta sesama ustadz pun tidak lepas dari kedengkian, Pak. Melihat ustadz lain yang lebih hebat, lebih ramai yang hadir, panas terkadang. Iya, tapi kalau dia ustadznya ikhlas, tidak mengharapkan ya kecuali wajah Allah saja, insya Allah tidak akan panas dia. So, dia bersyukur, alhamdulillah. Yang penting orang dapat hidayah, walaupun bukan lewat saya, buat siapapun. Yang penting dakwah ini berkembang, alhamdulillah. Dia akan bersyukur kepada Allah, ya, dan mendoakannya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk sekarang ke bab fi dhammid dunya. Bab celaan terhadap dunia. Ketahuilah akhi, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memuji dunia. Dan tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang memuji dunia. Ya, selalu dunia itu disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan celaan. Bahwasanya ia terhina. Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam surat ya, Ali Imran ayat 185. 185 Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Iya. Dalam surat Ali Imran ayat 14-15 Allah menyebutkan bahwa manusia telah dihiaskan hatinya untuk mencintai syahwat. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah, berupa emas, perak, kuda-kuda yang indah, binatang ternak, ya, perkebunan, pertanian. Itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik daripada kehidupan apa? Dunia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, saudaraku, Allah selalu mengingatkan ada yang lebih baik dari kehidupan dunia, Pak. Bahwa kenikmatan di dunia itu tidak kekal. Kenikmatan dunia itu sementara. Yang kekal yang mana? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Cuma masalahnya kan, Pak, akhirat ini butuh keimanan. Akhirat itu sesuatu yang tidak terlihat. Tapi dia pasti ada.
Bagi orang yang beriman, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa akhirat pasti ada, pasti datang. Tapi bagi mereka yang tidak beriman adanya akhirat, mereka menganggap itu hanya sebatas negeri dongeng saja katanya. Ya, orang-orang kafir nggak beriman adanya kehidupan akhirat. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang mencela dunia. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Miswar bin Shaddad. Rasulullah SAW sabda, "Mad dunya fil akhirah illa kamathali ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam." Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke laut. Kalian dzur bima tarji. Kemudian angkat lagi coba. Coba lihat seberapa banyak air laut yang bisa dibawa oleh jari kita, Pak. Banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, itulah ternyata kehidupan dunia. Kehidupan dunia sangat sedikit sekali, subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang yang kafir. Gimana itu maksudnya? Dunia itu penjara orang beriman, surganya orang kafir. Apakah berarti maksudnya, Pak, orang kafir di dunia ini kaya raya semuanya? Enggak juga. Ada kok orang kafir yang miskin, ada enggak? Ada. Apakah berarti orang beriman tuh kere-kere semuanya? Enggak juga. Adakah orang-orang beriman yang kaya raya? Masya Allah. Terus apa maksudnya dunia penjara untuk orang yang beriman, Pak? Maksudnya, kata para ulama, dia dipenjara oleh perintah dan larangan. Diperintahkan ini sholat, zakat, puasa, haji. Dilarang zina, dilarang makan riba, dilarang berbagai macam syahwat-syahwat yang menyenangkan hati. Banyak yang dilarang itu. Makanya orang yang beriman itu dipenjara dia. Kalau orang kafir bebas-bebas saja. Mereka berzina, mereka minum arak, mereka makan riba. Kenapa? Karena orang kafir tidak beriman akan adanya kehidupan akhirat. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ya hidupnya poya-poya aja, senang-senang saja. Orang beriman tidak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya dunia itu penjara. Kita dipenjara, Pak, oleh Allah di dunia ini supaya bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nanti di mana? Di akhirat. Orang kafir yang tidak beriman bersenang-senang di dunia, dipenjara di akhirat dalam api neraka. Dan penjara api neraka lebih mengerikan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbatama." Kalaulah dunia seharga di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, ya, kalaulah dunia itu di sisi Allah sama dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberi orang kafir segelas air pun untuk minum, Pak. Maksudnya hadis ini apa, Pak? Maksudnya hadis ini, dunia ini nggak ada sama sekali harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggak berharga. Iya. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman,
Jangan pernah menjadikan dunia itu seakan-akan sesuatu yang luar biasa. Segala-galanya jangan. Parameter kita memandang orang itu, ya jangan melihat dari sisi dunianya, bukan. Orang yang beriman tuh melihat orang tuh parameternya dia takwa apa enggak? Dia beriman apa enggak? Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan. Bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa saja. Nah ini parameter kita, Pak. Kita mencintai seseorang bukan karena kekayaan dia, bukan. Nah ini saudaraku seiman, konsekuensi kita menganggap bahwa dunia itu hina. Dan dalam hadis yang lain, ad-dunya mal'unah, mal'unu ma fiha, illa ma kana lillahi minha. Dunia terlaknat. Dunia itu apa? Terlaknat. Dan terlaknat yang ada pada dunia, kecuali yang hanya karena Allah saja. Iya. Dalam satu ayat yang lain, illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah atau yang sama dengan zikir. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis juga, man ahabba dunya adarra bi akhiratih, wa man ahabba akhiratah adarra bid dunyah, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang mencintai dunia itu akan membahayakan akhiratnya, Pak. Dan siapa yang mencintai akhirat itu membahayakan dunianya. Maka kamu pentingkan yang kekal daripada yang fana. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini lemah, ya. Karena sanadnya munqati, terputus kata para ulama. Ya. Namun diriwayatkan bahwa ini dari perkataan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang cinta dunia itu bisa merusak agamanya, Pak. Kenapa kok orang yang cinta dunia bisa merusak agama? Karena terkadang, Pak, perintah-perintah agama itu tidak sesuai dengan apa? Selera, hawa nafsu. Seringkali begitu. Dan larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Seringnya begitu, Pak. Oleh karena itulah saudaraku seiman, orang yang lebih mencintai dunia seringkali apa, Pak? Tidak peduli halal dan haram. Bodoh amat. Yang penting saya bisa dapat fulus. Yang penting saya bisa dapat kedudukan. Apakah itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Tidak peduli buat dia. Ini orang yang, ya subhanallah ya, hatinya makmur dengan cinta dunia, saudaraku. Adapun orang yang makmur dengan cinta akhirat, apakah itu bisa merusak dunianya? Belum tentu. Orang yang hatinya makmur dengan akhirat, ya, biasanya juga Allah akan perbaiki dunianya, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dahulu salafus salih saling berwasiat satu sama lainnya dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyah. Siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan perbaiki dunianya. Ya. Allah akan perbaiki dunianya. Dan disebutkan dalam hadis, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang yang soleh, Pak. Kalau orang soleh kaya, manfaat banget, Pak. Hartanya itu untuk agama, untuk fakir miskin, untuk kebaikan dan yang lainnya.
Akhwat Islam saudaraku seiman. Wa kataba Al-Hasan ila Umar bin Abdul Aziz fi dhammid dunya kitaban tawilan. Al-Hasan Al-Basri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebuah surat yang cukup panjang. Beliau berkata dalam suratnya itu, "Amma ba'du, fa inna ad-dunya daru dha'nin laysat bidari maqam. Amma ba'd, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia itu negeri yang fana, tidak akan kekal. Sedangkan akhirat itu negeri yang kekal. Wa innama unzila ilaiha Adam uqubah. Nabi Adam diturunkan ke dunia sebagai sanksi. Gara-gara makan pohon yang terlarang ya. Allah melarang untuk makan pohon yang terlarang. Ternyata Allah melarang, ternyata dimakan oleh Nabi Adam, Pak. Apa sanksinya? Diturunkan ke dunia. Ternyata turunnya Nabi Adam ke dunia itu sebagai sanksi. Fahdharha ya Amirul Mukminin. Maka waspadalah wahai Amirul Mukminin dari dunia. Fa inna zada minha tarkuha wal ghani fiha faqruha. Ya, tudhillu man a'azzaha wa tufqiru man jama'aha. Karena sesungguhnya kata beliau bekal yang hakiki dari kehidupan dunia adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya ya tidak disibukkan hanya dengan apa? Dunia. Sebab kalau meninggalkan dunia sama sekali nggak sesuai dengan syariat Allah, Pak. Ya, artinya Rasulullah SAW yang mengingkari orang-orang yang meninggalkan dunia sama sekali ya. Ada 3 orang yang berkata, yang saya akan berpuasa tiap hari nggak bakalan buka. Yang satu lagi saya mau sholat semalam suntuk nggak bakalan tidur. Yang satu lagi mengatakan saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja sudah. Ternyata Rasulullah mengingkari 3 orang ini, Mbak. Iya. Kata Rasulullah SAW, aku tidur, aku sholat. Aku juga puasa, aku juga berbuka. Aku pun menikah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Jadi meninggalkan dunia sama sekali nggak sesuai dengan syariat Allah. Iya. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Hasan Al-Basri bahwa kita disuruh meninggalkan dunia, artinya Pak, meninggalkan dunia di hati kita. Hati kita ini jangan dipenuhi dengan cinta dunia. Kita ya mencari dunia. Kita boleh menjadi orang kaya, boleh nggak masalah. Tapi hati kita tetap mengharapkan kehidupan akhirat. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya dunia tidak, Pak? Nabi Sulaiman punya dunia ya akhi. Tapi apakah ya hati Nabi Sulaiman dikungkung oleh cinta dunia? Tidak. Iya. Nabi Sulaiman alaihissalam hatinya dipenuhi dengan cinta akhirat akhwal Islam. Nah itu yang dimaksud perkataan Al-Hasan Al-Basri ini. Wal ghina fiha faqruha. Dan hakikat kekayaan di dunia adalah fakir terhadap dunia. Maksudnya zuhud. Iya. Orang Pak kalau tidak punya sifat zuhud, hatinya tamak terus, rakus terus. Orang yang rakus itu Pak, hakikatnya adalah orang yang paling miskin Pak. Miskin hatinya. Dia tidak pernah merasa puas. Makanya qanaah itulah hakikat kekayaan. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu tidak punya hati yang qanaah, maka kalau kamu punya hati yang qanaah, ya.
Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan para raja dunia itu setara, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, kata beliau, tudhillu man a'azzaha. Dunia itu menghinakan orang yang memuliakan dirinya. Artinya orang yang memuliakan dunia terhina. Iya. Karena orang yang memuliakan dunia artinya dia memuliakan sesuatu yang rendah. Dan orang yang memuliakan sesuatu yang rendah akan ikut rendah, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa tufkiru man jama'aha, dan membuat fakir orang yang hanya mengumpulkan dunia, fakir hatinya. Ya, karena kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathartil arad, walakinnal ghina ghinan nas. Hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, akan tetapi hakikat kaya itu, kata Rasulullah, kaya jiwa, kaya hati. Apa itu kaya hati, Pak? Itu penuh dengan qanaah, selalu merasa puas dengan yang ada. Subhanallah, akhal Islam, saudaraku seiman. Dan kita tidak mungkin, Pak, hati kita tidak mungkin merasa qanaah kecuali kalau hati kita lebih mengharapkan kehidupan akhirat. Sahih. Sebab kalau hati kita lebih mengharapkan dunia, sulit sekali kita untuk bisa qanaah dan zuhud. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, ya. Kata beliau, kasum ya'kuluhu man la ya'rifuhu wa huwa hatfuhu. Dunia itu seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak tahu kalau itu racun, sehingga akhirnya membinasakan dirinya. Iya. Dunia itu racun, betul. Racun itu bisa mematikan badan, sedangkan dunia itu racun yang bisa mematikan hati kita, Pak. Makanya lihat, para pecinta dunia hatinya rata-rata mati, Pak. Iya. Mati gimana? Tidak lagi mau mengenal Allah, tidak mau dia beribadah kepada Allah, bahkan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati hatinya itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, fahdhar hadhihi dar al-gharrarah al-khayyalah al-khadda'ah. Maka waspadalah dari negeri dunia yang namanya dunia ini, karena dia sangat menipu, membuat orang panjang angan-angan, berkhayal. Ya. Sahih, akal Islam. Dunia ini sangat menipu sekali. Makanya banyak orang yang tertipu dari kehidupan akhirat, Pak. Seakan dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Bahkan banyak orang yang tertipu dengan dunia itu nggak yakin akan adanya surga dan neraka sudah. Iya, Allah menceritakan demikian dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Apa kata mereka? Wa qalu ya mahya Allah mengatakan dalam surat apa itu? Surat Al-Jathiyah. Ya. Subhanallah, saya lupa ayatnya. Yang mereka mengatakan bahwa mereka kehidupan itu hanya kehidupan apa? Dunia. Namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami hidup dan kami mati dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa, katanya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Jawabnya karena tertipu oleh kehidupan dunia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wa kun asarra ma takunu fiha. Ihzar ma takunu laha. Sururuha masyubun bil huzni. Wa saffuha masyubun bil kadari. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Kata beliau, wa kun asarra ma takunu fiha. Jadilah kamu menjadi orang yang tersembunyi dari apa yang dalam kehidupan dunia. Artinya maksudnya apa? Jangan kita menjadi orang yang berharap ya terkenal dalam kehidupan dunia. Pengen tenar dan yang lainnya. Ya karena yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa hamba yang beruntung itu adalah hamba yang khamilul dzikr. Ya, rata-rata orang-orang yang tidak terkenal dan tidak mengharapkan ketenaran, Pak. Ya. Kata beliau, sururuha masyubun bil huzni. Kegembiraan dunia itu diwarnai dengan kesedihan. Wasafuha masyubun bil kadari. Kebeningan hidup di dunia dikotori dengan ya kesakitan. Artinya apa? Dunia ini kesenangannya itu ya seperti itu. Kesenangan dunia itu diawali dengan kelelahan, diakhiri dengan penyesalan, dan diwarnai dengan berbagai macam apa? Kesedihan dan kesakitan. Ya orang yang pengen ya mendapatkan kesenangan dunia kan harus capek ya nggak Pak? Capek, lelah dia lelah. Setelah dapat dunia nyesal di akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu saudaraku seiman, ya, seakan beliau mengingatkan agar kita waspada terhadap yang namanya apa? Dunia itu. Kata beliau, "Falau kana al-khaliqu lam yukhbir anha khabaran wa lam yadrib laha mathalan, lakanat qad ayqadhatin naim wa nabbahatil ghafil." Kalaulah Allah tidak memberitahu kepada kita bahwa dunia itu hina, tentunya orang yang berakal akan paham akan hinanya dunia. Orang yang tidur pun akan bangun. Orang lalai pun akan sadar bahwa sebetulnya dunia itu sesuatu yang sementara. Tidak kekal. Penuh dengan kesusahan, kepayahan, kesedihan. Ya. فما لها فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ. Bagaimana kalau ternyata Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, Pak, tentang hakikat dunia itu. Allah sudah mengingatkan, Rasulullah pun sudah memperingatkan umatnya tentang kehidupan dunia ini, saudaraku seiman. Kayak akan Islam, ya. Sekali lagi, setiap kita harus waspada, saudaraku. Masalahnya kita hidup di dunia ini sekarang, Mas. Kita Allah sudah takdirkan kita harus hidup di dunia dulu, bukan di akhirat dulu, Mas. Iya. Sudah gitu dunia ini ranum, Pak, hijau. Menipu. Maka kewajiban kita tentu yang pertama, Pak, selalu waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Yang kedua, Pak, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat agar kita tidak tertipu dengan dunia. Sibukkan mengingat kematian. Mengingat kematian itu sangat bermanfaat sekali, Pak. Supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Yang ketiga, merenungi tentang hakikat dunia, lalu bandingkan dengan kehidupan akhirat. Orang yang merenungi tentang kehidupan dunia dan membandingkan dengan kehidupan akhirat, segera sadar, Pak. Ya, bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia harus mempersiapkan bekal yang cukup menuju sebuah perjalanan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, walaqad uridat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafatihuha wa khazainuha.
la yanqusuhu indallah janah ba'udah fa aba an yaqbalaha. Nabi SAW, ya, Nabi SAW ditawarkan oleh Allah ya, kunci-kunci dunia dan perbendaharaan dunia. Nabi SAW ditawarkan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolak. Rasulullah menolak. Wa kariha an yuhib ma abghadha khaliqahu. Rasulullah, kenapa Rasulullah menolak dunia? Padahal bisa saja ya, Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah kekayaan melebihi Nabi Sulaiman. Bisa Rasulullah SAW. Mudah. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Kenapa? Kata beliau, karena takut sekali beliau mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Au yarfa'u ma wada'a malikuhu, atau mengangkat ya sesuatu yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Rasulullah SAW lebih memilih hidup sederhana, Pak. Ya, sebagai contoh untuk umatnya. Supaya umatnya yang miskin melihat, tuh lihat Rasulullah SAW terkadang ya tidak dapat makanan 3 hari berturut-turut. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, terkadang ahli baitnya Rasulullah tidak mendapatkan makanan beberapa hari lamanya. Tidak ada yang bisa dimasak. Ya. Pernah suatu ketika seorang sahabat melihat ya, Rasulullah SAW mengikat batu di perutnya. Maka sahabat ini sadar, ini Rasulullah pasti sedang kelaparan ini. Ternyata benar. Ya sudah 3 hari beliau tidak mendapatkan makanan. Maka beliau pun menyuruh istrinya, masak, ayo masak. Setelah masak selesai, datang ke Rasulullah. Hai Rasulullah, saya mau mengundang Anda makan di rumah saya, tapi jangan banyak-banyak soalnya masakannya sedikit. Ternyata Rasulullah malah mengundang, semuanya diundang. Bingung sahabat ini. Tapi Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Yang makan 700 orang kenyang semuanya, Pak. Dan masih tersisa banyak. Iya. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Rasulullah minta izin ya kepada orang yang mengundangnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya tentang hakikat dunia. Berkata Malik bin Dinar, ittaqus saharah fa innaha tasharu qulubal ulama. Takutlah kalian, hati-hati dengan seorang penyihir wanita. Karena penyihir ini bisa menyihir para ulama. Siapa dia? Yaitu dunia. Masya Allah ya. Kata Malik bin Dinar, ya, penyihir wanita ini bernama dunia. Dan dia bisa menyihir ulama sekalipun, Pak. Artinya seorang ulama bisa tertipu oleh apa? Dunia. Ahli ibadah bisa tertipu oleh dunia. Seorang ulama tertipu dengan dunianya apa, Pak? Menginginkan ketenaran. Pengen disebut kalau dirinya alim. Pengen dihormati sama orang-orang, Pak. Diacungkan jempol. Ahli ibadah bisa tertipu dan tersihir oleh dunia, Pak. Bagaimana? Ya, dia pengen diakui oleh orang kalau dia seorang ahli ibadah. Sallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berkata Yunus bin Ubaid mengumpamakan dunia, syubbihatid dunya karajulin naim fara'a fi manamihi ma yakrahu wa ma yuhibbu fa bainama huwa kadzalik intabah.
Yunus bin Ubaid berkata, perumpamaan dunia itu seperti orang yang sedang tidur, lalu ia bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat sesuatu yang dia sukai atau yang dia tidak sukai. Ketika lagi enak-enaknya dalam mimpi, tiba-tiba bangun. Seperti itulah perumpamaan apa? Dunia. Ya. Seperti mimpi, memang betul. Kadang ada orang yang dia lagi enak-enaknya sedang menikmati dunia, ya, dan kenikmatannya, tiba-tiba datang kematian. Baru sadar pas mau mati, bahwa ternyata dia hidup tidak akan lama. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dia memohon kepada malaikat maut, tolonglah undurkan sebentar saja, supaya saya bisa beramal saleh. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila datang kepadanya kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku kepada kehidupan dunia, supaya aku bisa beramal. Ya, Allah mengatakan apa? Kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, seperti itulah saudaraku dunia, akhi. Seperti orang yang mimpi. Dalam mimpinya dia makan yang enak-enak gitu kan. Tahu-tahu bangun, ya, mimpi. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Qila inna Isa alaihissalam ra'ad dunya fi surati ajuz hatma alaiha min kulli zina. Faqala laha kam tazawwajta? Qalat la uhsihim. Faqala fakulluhum mata anki aw kulluhum talaqaki. Qalat bal kulluhum qataltu. Faqala Isa bu'san li azwajiki al-baqin. Kaifa la ya'tabiruna bi azwajiki al-madhin? Kaifa tuhlikinahum wahidan ba'da wahid wa la yakununa minki ala hadar. Disebutkan bahwa Nabi Isa melihat dunia sebagai bentuk wanita tua. Ya. Wanita apa? Tua. Tapi dia diberikan hiasan-hiasannya sehingga kelihatan cantik jelita. Lalu kemudian Nabi Isa bertanya kepada wanita tua ini, yang hakikatnya adalah dunia. Kamu sudah menikah berapa kali, hai nenek? Kata si nenek ini, tak terhitung. Lalu Nabi Isa bertanya lagi, suamimu itu mati meninggalkan kamu atau mereka mentalak kamu? Kata wanita ini, semua aku telah bunuh. Nabi Isa berkata, celaka kalau begitu untuk para suami-suami yang akan datang. Bagaimana mereka tidak mengambil pelajaran dari suami-suami yang telah lalu? Bagaimana kamu bisa membinasakan mereka satu persatu, tapi kemudian mereka tidak mau mengambil pelajaran? Subhanallah, ya. Jadi dunia itu diupamakan dalam riwayat ini seperti siapa, Pak? Wanita tua. Tapi dia, ya, diberikan hiasan-hiasan sehingga terlihat cantik jelita, Pak. Subhanallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yu'ta bid dunya yaumal qiyamah fi suratin ajuz syamta zarqa anyabuha badiyah musyawwahun khalquha fatasharrafa 'ala al-khalqi fayuqal hal ta'rifuna hadhihi fayaquluna na'udzu billahi min ma'rifati hadhihi
Fayuqal hadhihi ad-dunya allati tashajartum 'alaiha wa biha taqata'tumul arham wa biha tahasadtum wa tabaghattum waqtarartum thumma tuqdha fi jahannam fatunadi ya rab aina atba'i wa asya'i fayaqul alhiqu biha atba'aha wa asya'aha. Ibnu Abbas berkata, nanti pada hari kiamat, kata Ibnu Abbas, dunia itu akan datang dengan bentuk wanita tua. Ya. Wanita apa? Tua. Yang rambutnya telah putih semuanya. Ya. Terlihat taringnya itu. Ya, menyeringai. Jelek wajahnya. Lalu kemudian dunia itu memperlihatkan kepada makhluk. Lalu kemudian dikatakanlah, kalian kenal tidak siapa wanita tua yang jelek itu? Apa kata mereka? Kami berlindung kepada Allah untuk mengenal dia. Kami nggak mau kenal. Udah tua, jelek lagi, keriput. Siapa yang mau? Maka dikatakan, itulah dunia yang dahulu kalian berselisih di atasnya. Yang dahulu kalian memutuskan silaturahim karenanya. Yang dahulu kalian saling berdengki dan saling benci dan tertipu olehnya. Lalu kemudian dunia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lalu dunia berkata, ya Rabb, di mana pengikut-pengikutku? Di mana orang-orang yang mencintai diriku, ya Rabb? Maka kemudian Allah berfirman, ikutkan kepada dia semua para pengikut dan para pecinta dunia. Subhanallah, akhul Islam, saudaraku seiman. Ini subhanallah ya, mengerikan sekali. Ya. Wa Nabil Ala, Abul Ala berkata, Ra'aitu fin naum ajuzan kabirah 'alaiha min kulli zinah. Wan nasu 'uqufun 'alaiha muta'ajjibun yanzuruna ilaiha. Abul Ala, dia seorang ulama, berkata, namanya Muhammad bin Al-Ala. Aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku melihat seorang nenek-nenek yang sudah tua, tapi dia dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Dan aku lihat orang-orang itu mengelilingi wanita tersebut dan melihat kecantikannya. Dan mereka kagum dengan perhiasan-perhiasannya itu. Lalu aku bertanya kepada si nenek itu, Man anti wailak? Siapa kamu? Maka kemudian si wanita itu berkata, Ma ta'rifuni, kamu tidak kenal aku? Aku berkata, tidak. Maka si wanita tua itu berkata, Ana dunya, aku dunia. Maka aku berkata, A'udzubillah min syarrik. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan kamu. Ya. Maka dunia itu berkata, kalau kamu ingin dilindungi dariku, fa'abghidid dirham, maka bencilah harta. Artinya, jangan tertipu oleh apa? Harta. Ini mimpi ya dari seorang ulama yang bernama Abul Ala. Dalam mimpi itu dia melihat siapa? Nenek-nenek, ya. Dan ternyata orang-orang kagum sama nenek-nenek itu dengan perhiasannya, Pak. Setelah ditanya ternyata dia dunia, Masya Allah. Sallallahu salamata wal afiyah. Ini semua akhi, ya. Perumpamaan-perumpamaan tentang apa? Dunia. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih, perumpamaan dunia banyak, Pak. Di antaranya dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW mengumpamakan dunia itu seperti tinja. Seperti apa? Tinja. Kata Rasulullah SAW, Mathalud dunya
Ya. Innama kharaja min batni ahadikum qad daraba lid dunya mathala. Sesungguhnya tinja yang keluar dari perut kalian itu adalah perumpamaan dunia. Perumpamaan apa? Dunia. Iya. Rasulullah mengucapkan ini gara-gara Rasulullah melihat seorang sahabat sedang makan enak. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, "Akalta, kamu sudah makan?" "Sudah." "Makananmu setelah kamu makan jadi apa?" "Ya, engkau tahulah ya Rasulullah. Jadi tinja." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya tinja yang keluar dari perut salah seorang dari kalian itu telah memberikan perumpamaan tentang dunia." Ya. Siapa di antara kita yang senang sama tinja, Pak? Tidak ada. Ternyata Rasulullah mengumpamakan dunia itu seperti apa? Tinja. Jadi orang yang berebut dunia itu sedang memperebutkan apa? Ya, tinja, subhanallah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersama beberapa sahabat berjalan. Lalu Rasulullah SAW melihat seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai, sudah mati, bangkai. Dan telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Siapa yang mau beli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau dia masih hidup kami juga nggak mau beli 1 dirham." Kenapa? Karena telinganya cacat ya Rasulullah. Bagaimana ini sudah jadi bangkai? Apa kata Rasulullah SAW? "La dunya ahwan indallah min hada." Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Ya. Kalau Imam Ahmad dalam musnadnya. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Ini perumpamaan yang kedua tentang dunia. Seperti apa? Bangkai. Coba siapa di antara kita yang menyukai bangkai? Tidak ada. Perumpamaan yang ketiga dalam hadis, orang yang hidup di dunia itu seperti orang yang beristirahat di bawah sebuah pohon, Pak. Setelah itu dia akan tinggalkan lagi. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW sabda, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin, qala tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Apalah aku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir. Lalu ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Subhanallah, seperti itulah perumpamaan kita hidup di mana? Di dunia, Pak. Kata Rasulullah SAW. Seperti orang yang musafir, lalu dia istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Tidur sebentar di situ dia, lalu pergi lagi meninggalkannya. Demikian pula kita hidup di dunia seperti itu, akhi. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita, Pak, petuah bagaimana cara kita hidup di dunia. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing, gharib. Aw abiru sabil, atau penyeberang jalan. Orang asing itu orang yang tinggal di negeri orang, Pak. Antum misalnya pergi kemana? Ke Australia. Selama antum di Australia, antum disebut orang asing, Pak. Iya.
Coba bagaimana kalau kita hidup di sana di sebuah negeri yang asing buat kita. Dan kita bakalan pulang lagi ke negeri asal kita, Pak. Kira-kira apa yang antum lakukan di negeri yang terasing itu? Apakah antum akan sibuk di sana membangun istana? Ngapain saya harus sibuk membangun rumah megah kalau ternyata saya bakalan pulang lagi ke negeri apa? Asal dan tidak akan balik lagi ke sana. Sungguh gila ya. Orang yang di negeri pengasingannya dia membangun dunia, setelah itu dia tinggalkan dan pulang hanya membawa apa? Membawa baju yang menempel di badannya, kain yang menempel di badannya. Kain itu kain kapan, saudaraku? Ya. Atau seperti penyeberang jalan dalam perjalanan. Antum perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta. Iya. Kira-kira antum betah di jalan atau pengen segera sampai, Pak? Ya, mungkin dalam perjalanan kita betah jalan, nggak usah pengen tinggal di Jakarta di jalan aja selama-lamanya, nggak mungkin, Pak. Kita akan segera pengen sampai kemana? Ke tujuan. Kenapa? Karena perjalanan itu lelah, Pak. Perjalanan itu melelahkan sekali. Kita ingin segera sampai, demikian pula kita hidup di dunia hendaknya seperti itu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimakumullah. Kita langsung masuk ke faslun fi bayani haqiqatid dunya wal madmum minha wal mahmud. Penjelasan tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Artinya tidak semua dunia itu tercela, Mas. Iya, di sana ada juga yang terpuji. Kata beliau, qad sami'a khalqun katsirun dhamma dunya mutlaqa. Banyak orang mendengar bahwa dunia itu tercela secara mutlak. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan dunia sama sekali. Tentu ini tidak bagus. Fa'taqadu anal isyara ila hadhin mawjudat allati khuliqat lil manafi' fa'aradu amma yuslihuhum minal mata'im wal masyarib. Gara-gara dia mendengar katanya dunia itu tercela sama sekali, akhirnya apa yang terjadi kata beliau? Mereka berpaling dari sesuatu yang sifatnya maslahat dan manfaat untuk kehidupan mereka. Berarti mereka tidak paham tentang apa sih maksudnya dunia itu tercela. Iya. Waqad wada'a Allahu fi ittiba' tawqanin nafs ila ma yuslihuha. Sedangkan kata beliau, tabiat manusia sudah Allah ciptakan, dia itu pasti suka kepada sesuatu yang sifatnya apa? Maslahat. Ya. Kita butuh duit nggak, Pak? Butuh. Kita butuh makan nggak, Pak? Kita butuh makan. Kita butuh kebutuhan-kebutuhan yang ada yang berhubungan dengan kehidupan dunia, Pak. Butuh mobil, butuh motor, dan yang lainnya. Apakah kalau kita misalnya cari duit tercela? Jawab tidak. Kan sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kalau kita meninggalkan dunia sama sekali justru itu tercela. Itu tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau kita habis waktu kita buat dunia semuanya juga tercela, Pak. Jadi gimana dong kita harus hidup di dunia ini? Nah, di sini beliau ingin membahasnya, Pak. Beliau ingin memilah dan memilih, membimbing kita bagaimana seharusnya kita hidup di mana dalam kehidupan dunia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. I'lam, kata beliau. Anna dunya ibaratun an a'yanin mawjudatin lil insan fiha hadzun wa hiya al-ardu wa ma 'alayha. Ketahuilah
Bahwa dunia itu adalah ungkapan tentang benda-benda yang ada dan tersedia untuk manusia. Di sana ada keuntungan-keuntungannya juga. Dia disebut dengan bumi. Fa innal ardha maskanul adami. Karena bumi itu tempat tinggalnya manusia. Demikian pula yang ada di atasnya berupa makanan, minuman, ya. Semua itu adalah merupakan apa? Alafun lirahilatid badanihi sa'ir ilallah. Sebagai makanan untuk badannya dalam rangka supaya kuat berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau misalnya kita tinggalkan dunia, Pak, bagaimana kita akan bisa enak beribadah kepada Allah, Pak? Susah. Ya, makanan, kita tinggalkan makanan, akibatnya sakit-sakitan. Kalau udah sakit-sakitan mau ibadah susah. Ya. Makanya penting kita cari dunia. Allah menyuruh kita mencari dunia, ya. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Apabila kalian telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Cari wabtagu min fadlillah. Cari dari karunia Allah, cari. Ya. Maka kita cari dunia, tapi ingat, saat kita mencari dunia, agar kita tidak tertipu, Pak, niatnya harus benar. Kalau kita tidak ingin tertipu dengan dunia, perbaiki dulu pertama niat kita cari dunia apa. Karena ada orang yang niat cari dunia hanya sebatas untuk berbangga-bangga. Maka yang seperti ini biasanya binasa tuh, Pak. Ada orang yang cari dunia niatnya udah bagus dia. Saya kalau punya dapat dunia, saya mau berinfak. Saya mau bangun masjid, saya mau bangun pesantren, saya mau bantu fakir miskin, Masya Allah. Maka orang seperti ini niatnya mulia, saudaraku. Iya. Maka orang yang kalau niatnya seperti ini, terus dia minta kepada Allah bantuan, biasanya sih nggak tertipu dengan apa? Dunia, biasanya seperti itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka beliau di sini mengingatkan demikian juga. Iya. Beliau mengatakan bahwa dunia yang di situ terdapat makanan dan minuman dan kemaslahatan untuk kehidupan kita. Kita butuh kepada apa? Dunia itu. Dan jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi juga jangan sampai dunia itu menipu kita dari kehidupan apa? Akhirat. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wal yanzur fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Lihatlah bagaimana sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa innahum ma kana lahum ifratun fi tanawulid dunya wal tafritun fi huquqin nafs. Rasulullah dan para sahabatnya itu tengah-tengah, Pak. Mereka ya tidak berlebihan dalam mencari dunia. Tapi juga mereka tidak menyia-nyiakan hak-hak diri sendiri. Karena manusia butuh makan, manusia butuh ya tidur, manusia butuh menikah. Manusia harus menyelenggarakan kehidupan, Pak. Harus ada sekolahan, harus ada usaha dan yang lainnya. Semua harus dilakukan itu. Makanya Rasulullah SAW ya dulu beliau berdagang. Para sahabat kalau kita lihat, apakah para sahabat pengangguran? Enggak ada para sahabat pengangguran, Pak. Sampai disebutkan ketika Allah turunkan ayat untuk bersedekah. Ya, salah seorang sahabat pergi ke pasar ngapain, Pak? Jadi kuli. Ya. Jadi kuli, setelah itu dia dapat upah, langsung disedekahkan. Demi untuk bisa bersedekah, rela mau jadi kuli, Masya Allah. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, mereka cari dunia, Pak. Abu Bakar kaya raya. Iya. Abdurrahman bin Auf,
Kita semua tahu beliau konglomerat sahabat. Utsman bin Affan, Masya Allah, hartanya sampai sekarang masih ada, Pak. Masih ada. Antum kalau di Saudi ada sebuah kebun kurma yang luasnya ratusan hektar, ratusan ribu hektar, Pak. Dan ternyata itu atas nama Utsman bin Affan. Yang hasil dari kurma itu setiap bulan Ramadan dinikmati oleh hampir seluruh umat Islam seluruh dunia. Iya. Anas bin Malik, seorang sahabat kaya raya. Kata Anas, semua harta telah aku memiliki. Emas putih, emas ya, kuning, aku sudah memilikinya, kata Anas bin Malik. Tapi ternyata subhanallah, mereka bukan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka justru orang yang sangat kuat ibadahnya kepada Allah. Ya. Maka yang menjadi tauladan kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka yang bisa dikatakan oleh sebagian orang di zaman sekarang katanya apa? 50-50. Kan zaman sekarang kan banyak orang ngomongnya gitu, Pak. Jangan akhirat teruslah. Ya. Harusnya seimbang dong dunia dan akhirat. Kita katakan, coba contohkan kepada kita seimbang dunia akhirat seperti apa? Seimbang kayak gimana? Contoh kita yang terbaik adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Antum kira Rasulullah SAW miskin nggak? Rasulullah tidak miskin, Pak. Buktinya Rasulullah SAW memberi, ya, orang-orang yang punya jabatan di kabilah itu, para pemuka-pemuka itu dengan harta yang banyak. Bahkan ada seorang Arab Baduy yang masuk Islam gara-gara dia dikasih oleh Rasulullah SAW 2 lembah kambing, bayangkan. Tapi hartanya Rasulullah SAW manfaat banget. Hartanya Abu Bakar manfaat banget. Sampai Rasulullah mengatakan, mana fa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku, ya, di jalan Allah, dari hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar saudagar kaya raya, ya, Masya Allah. Tapi bagaimana infaknya Abu Bakar, ya akhi, luar biasa. Ya, nah ini Pak, yang kita ikuti adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah tauladan kita. Mereka tauladan kita. Maka orang yang meninggalkan dunia sama sekali tercela, tidak sesuai dengan syariat. Orang yang hanya dunia saja itu juga sangat tercela. Tapi jadilah kita tengah-tengah, saudaraku, ya. Karena kita pun masalahnya hidup di dunia. Kita butuh dunia. Ya. Antum beli mobil, kalau memang untuk kebutuhan antum, kebutuhan dunia dan akhirat, alhamdulillah silakan. Punya mobil untuk pergi ke pengajian, punya mobil untuk cari usaha dan yang lainnya, Masya Allah. Iya. Adapun kalau beli mobil tujuannya hanya untuk berbangga-bangga, nah ini yang tercela, Pak. Beli motor gede, ya, hanya buat apa? Bangga-banggaan dengan motornya itu. Iya. Online tercela ini, Pak. Beli mobil apa? Mobil Ferrari. Iya. Hanya buat pengen kelihatan nih saya orang kaya. Allah, ini tercela, Pak. Iya. Jadi beli mobil yang kayak gimana dong? Beli mobil yang membantu Anda untuk pertama tidak sombong. Yang kedua untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga untuk maslahat dunia dan agama. Kalau kita punya mobil, ya, menjadikan kita dengan punya mobil itu kita tidak sombong, nah itu insya Allah itu barokah mobilnya, Pak. Iya. Maka dari itu hati-hati ya. Karena harta yang kita miliki dari kehidupan dunia, kalau malah menimbulkan kesombongan dan ujub,
itu hanya akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis yang telah dahulu pernah kita bacakan ya. Kata Rasulullah, bainama rajulun yamshi qad a'jabatu jummatuh. Ketika ada seorang laki-laki berjalan dan dia merasa ujub dengan apa? Dengan rambutnya yang bagus. Idh khusifa bihil ard. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam apa? Bumi. Dan ia terus diadab dalam bumi selama-lamanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Inilah saudaraku seiman, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan datang pada bab celaan bakhil. Naam, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tua atau pasangan kita? Ketahuilah saudaraku, bertambahnya tahun itu hakikatnya semakin dekat kepada kematian. Jadi kalau ada teman kita atau pasanganmu kebetulan tanggalnya pas dengan kelahirannya, misalnya hari ini hari kelahiran istri saya, apa yang harus kita ucapkan kepada istri? Pertama, tidak ada ucapan apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah kalau ada sahabat yang ulang tahun, Rasulullah mengucapkan selamat ulang tahun ya, nggak ada. Atau para sahabat misalnya mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hari Senin, selamat ulang tahun. Nggak ada. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4 madhab, imam para ulama madhab, tidak ada. Ini asalnya dari kaum Nasrani, Pak. Ini asalnya dari apa? Kaum Nasrani. Sementara kita dilarang untuk menyerupai mereka. Iya. Jadi gimana dong? Nggak enak dong Ustadz, kita nggak mengucapkan selamat ulang tahun. Kita katakan, akhi, nggak enak sama orang tuh nggak masalah. Iya. Soalnya kalau antum mengucapkan ulang tahun, nanti ditanya sama Allah di hari kiamat, jawaban kamu apa? Nggak enak. Bukan sebuah jawaban yang tepat ketika kamu ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Iya. Tapi ingatkan aja, Pak, gak terasa umur Bapak bertambah. Ya. Dan bertambahnya umur artinya semakin dekat kepada kematian, Pak. Ingatkan dia tentang kematian. Karena memang betul-betul begitu, semakin bertambah umur, semakin dekat kepada apa? Kematian. Sekarang umur kita misalnya genap sekarang umurnya 50 tahun. Yang Allah tuliskan umurnya cuma 55 tahun, berarti tinggal berapa tahun, Pak? Tinggal 5 tahun lagi. Ya, ingatkan dia supaya pertama ingat kematian, yang kedua supaya bersiap-siap dengan amalan saleh. Begitu, Bu. Ya, jadi nggak perlu kita mengucapkan apa? Selamat ulang tahun, apalagi sampai tiup lilin dan yang lainnya. Itu semua bukan dari Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Apabila ada orang yang membenci, tidak mau menyapa, tapi kita udah berusaha untuk menyapa, tapi dia tidak mau disapa, akhirnya anak ambil sikap untuk tidak menyapa. Apakah itu termasuk penyakit hati ya Ustadz? Dan apakah itu berdosa? Kalau kita sudah berusaha menyapa dan dia tidak mau disapa, maka dia yang berdosa. Kamu tidak berdosa. Karena kamu sudah berusaha untuk memperbaiki apa?
hubungan. Ya, dianya yang tidak mau memperbaiki apa? Hubungan. Maka yang berdosa dia. Ya, yang berdosa dia. Dan nanti di hari kiamat ketika kamu ditanya oleh Allah, ya kamu sudah punya jawaban. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menyapa dia, tapi dia tidak mau ya Allah. Maka tinggal dia nanti ditanya sama Allah pada hari kiamat, kenapa kamu tidak mau disapa? Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Jadi yang kita pikirkan itu Pak, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Allah nanti pada hari kiamat, itu aja udah. Ya. Kenapa sih cinta dunia selalu dihubungkan dengan fitnah dunia, Ustadz? Lah iyalah. Yang namanya dunia itu kan sudah kita sebutkan menipu. Dan fitnah dunia itu berupa apa, Pak? Berupa tipuan-tipuan yang ada dalam kehidupan dunia. Kenikmatannya, kesenangannya yang sangat menipu. Orang yang cinta dunia, ya, kita lihat cinta dunianya ini membuat dia lalai dari akhirat apa enggak? Kalau cinta dunianya tidak membuat dia lalai dari kehidupan akhirat, bagus. Karena memang mencintai dunia itu sudah dihiaskan kepada seluruh manusia. Semua kita pasti cinta dunia. Iya. Sebab kalau kita tidak cinta dunia, Pak, konsekuensinya apa? Kita tidak mau makan, tidak mau minum, nggak mau kawin. Ya, tidak mau memiliki apapun. Itu namanya nggak cinta dunia, Pak. Tapi ketika kita pengen makan, kita pengen minum, berarti ada syahwat dunia tidak? Kita pengen kawin, ada syahwat dunia tidak? Naam. Kita hidup di dunia memang Allah telah berikan kepada kita syahwat untuk maslahat-maslahat yang besar. Kenapa Allah jadikan kita itu mencintai harta supaya kita mau cari duit? Kenapa kita dijadikan oleh Allah cinta pasangan supaya kita mau menikah? Dengan menikah ada keturunan. Sehingga berlanjutlah kehidupan manusia. Kenapa Allah jadikan di hati manusia cinta kedudukan? Supaya ada pemimpin, ada bawahan. Dengan cara seperti itu, teraturlah kehidupan dunia kita. Jadi Allah berikan kepada kita syahwat untuk maslahat yang besar. Tapi Allah pun mendatangkan syariatnya untuk membatasi syahwat supaya tidak ngaco. Ya. Supaya apa? Supaya terbimbing, Pak. Ya. Jadi salah kalau kita disuruh untuk tidak cinta dunia sama sekali, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nah sekarang kita lihat cinta dunia itu membuat lalai dari akhirat, tidak. Kalau tidak, alhamdulillah, bagus. Makanya Allah berfirman, memuji para sahabat, rijalul la tulhihim, ya, tijaratun, ya. Mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Padahal mereka berniaga, tapi perniagaan mereka tidak melalaikan mereka. Dari apa? Dari sholat dan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Silakan cari dunia, tapi ingat, jangan jadikan tujuan. Jadikan itu sebagai wasilah. Apabila saya mengamalkan zikir pagi atau sore, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, serta ayat kursinya, sekalian baca wirid ba'da sholat fardu, boleh enggak? Saya katakan, antum ini kayaknya agak pelit zikir, Pak. Maunya digabung-gabungin semuanya. Padahal kalau antum zikir sholat dulu selesai, baru setelah itu zikir pagi, tentu pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Ya.
Urusan dunia saja kita nggak mau diringkas-ringkas, Pak. Harusnya urusan agama, urusan pahala ini kita harus lebih semangat dong. Kan lebih banyak, lebih besar pahalanya, lebih menguntungkan nanti kita di akhirat kita, Pak. Wallah. Jadi yang lebih bagus apa? Dan zikir sholat aja dulu selesaikan. Setelah zikir sholat selesai, baru mulailah zikir apa? Pagi dan petang. Iya. Jadi double-double gitu dong Ustadz. Nggak apa-apa. Pahalanya juga double buat antum. Masya Allah. Iya. Naam. Masih ada yang bertanya? Yang mau nanya langsung silahkan. Tidak ada sepertinya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.